hasilnya akan memaksa orang-orang Arab Palestina berimigrasi bahkan meninggalkan Palestina. Jadi dibikin situasinya tidak kondusif untuk orang-orangnya bekerja. Ya, untuk orang-orangnya bekerja, mereka membuat itu agar tidak kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bisa bersama dengan pembahasan. Kali ini kita akan mengangkat tetap dari buku Zionisme Gerakan Menaklukkan Dunia. Zionisme Gerakan Menaklukkan Dunia yang dikarang oleh Bapak Z.A. Maulani, ya, masih di sini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat tentang tentang program pengusiran penduduk Arab Palestina. Kenapa ini kita perlu sampaikan? Karena ini adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita ingin membicarakan mengenai masalah pengusiran penduduk Arab Palestina. Ya, ini sangat penting untuk kita ketahui, karena bagaimanapun juga kondisi seperti ini akan sangat penting ketika sekarang ini banyak sekali isu-isu tentang Arab Palestina, ya, tentang penduduk Arab Palestina yang saat ini sedang terusir, ya, yang ada di Palestina sana oleh penduduk-penduduk Yahudi. Nah, ini ada apa sebenarnya? Mari kita lihat asal muasal dari program pengusiran penduduk Arab Palestina yang ada di Palestina sana oleh orang-orang Yahudi. Laknatullah, ya. Baik. Penduduk Arab merupakan mayoritas sampai dengan terbentuknya negara Israel sebagai sebuah negara Yahudi pada tahun 1 Mei 1948. Ya. Negara Israel yang dicita-citakan oleh Theodor Herzl yang kemarin kita discuss, ya, tentang Theodor Herzl, akan dapat terwujud jika mereka menjadi kaum yang mayoritas. Nah, ini, ya. Jadi ternyata zaman dulu pun orang-orang itu ada yang mencoba untuk menjadi kaum mayoritas, ya. Ada yang ingin mencoba menjadi kaum mayoritas, dan ini sama sekali dengan cara-cara yang memang tidak benar. Baik, jadi membuat kaum Yahudi menjadi mayoritas antara lain adalah melakukan atau membersihkan etnik dengan cara menyuruh orang-orang Palestina keluar dan melakukan imigrasi besar-besaran kepada orang-orang Yahudi masuk. Nanti akan kita sampaikan bagaimana cara-caranya, ya. Kemudian Herzl tahun 1895 juga berucap, ya, dalam sebuah buku hariannya, kami harus mencoba mengeluarkan kaum tidak berduit atau kaum Palestina yang dimaksud dari perbatasan dengan cara menyediakan pekerjaan di negara-negara tetangga, dan bersama dengan itu mencegah mereka memperoleh lapangan kerja di negara-negara kami. Ya, jadi ini ada program kayak TKW-nisasi ke negara luar, tetapi mereka sendiri tidak dapat, atau orang-orang Palestina sendiri tidak diberikan hak untuk mendapatkan pekerjaan di dalam tanah Palestina. Ya, gitu ya. Sekarang sudah mulai di Indonesia pun orang-orang Indonesia kadang-kadang susah untuk mencari kerjaan di negara sendiri, tapi banyak justru tenaga kerja asing yang bekerja, ya. Bahkan dari Cina dan lain sebagainya, mereka bukan tenaga ahli, ya, bukan skill, tetapi mereka juga bisa masuk ke sini, ya. Jadi yang pertama, mereka harus melakukan imigrasi besar-besaran. Yang kedua, melalui proses, yaitu penghapusan kepemilikan dan pemindahan kaum miskin, tetap harus dikerjakan dengan hati-hati dan kewaspadaan. Ini supaya tidak
membuat air keruh apa? Ya ada istilah gitu ya, membuat air keruh. Ya, kita kalau bisa memancing tanpa membuat air keruh itu kalau orang Yahudi. Nah, di sini eh, sejak awal kaum Zionis mendirikan negara Yahudi mengacu kepada dua sasaran. Ya. Yang pertama mereka akan harus mendapatkan tanah, ya tanah air. Ya mereka fokusnya mendapatkan tanah air. Yang kedua mereka ingin menggantikan penduduk mayoritas Arab Palestina baik dengan cara tidak mengakui hak-hak mereka atau mengatasi jumlah mereka, ya membatasi jumlah kelahiran dan lain sebagainya, ya kemampuan untuk bersekolah dan lain sebagainya, ya. Atau mengusir mereka dengan cara apapun. Ya. Awalnya dengan cara mempekerjakan ke luar negeri, tetapi lama-lama susah untuk kembali dan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kaum pendahulu Zionis menempuh beberapa strategi untuk mencapai tujuan mereka. Yang pertama, melalui imigrasi orang Yahudi, ya, pada saat itu banyak kaum Zionis dan para pendukungnya yang sungguh-sungguh percaya bahwa imigrasi orang Yahudi dalam jumlah besar akan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, sehingga ini dapat memecahkan masalah Palestina dengan membangun masyarakat Yahudi sebagai mayoritas. Ya, jadi mereka menganggap bahwa mereka itu problem solver kalau mereka nanti ada di Palestina. Yang kedua, bila mana sejumlah petani dan buruh Arab Palestina ditutup kesempatan bekerjanya, maka hasilnya akan memaksa orang-orang Arab Palestina berimigrasi bahkan meninggalkan Palestina. Jadi dibikin situasinya tidak kondusif untuk orang-orangnya bekerja. Ya, untuk orang-orangnya bekerja, mereka membuat itu agar tidak kondusif. Dan ini yang terjadi di Palestina. Dibikin terus seperti itu. Dibikin terus seperti itu sehingga asumsinya akhirnya menjadi orang-orang yang tidak membuat kerasan di situ. Akhirnya mereka orang-orang Palestina harus berimigrasi meninggalkan Palestina. Yang ketiga, dalam kenyataannya kedua rencana di atas itu, ya, kurang begitu diketahui karena rencana ini lebih banyak diperbincangkan di koridor di Jerman, di Berlin, London, dan Washington. Jadi bukan di Arab Palestina sendiri. Sekaligus orang-orang Yahudi ingin mendapatkan legitimasi kaum Yahudi, ya, di Eropa. Ya. Nah, sementara Theodor Herzl melakukan approach terhadap Sultan Abdul Hamid II, yaitu beliau adalah Kesultanan Utsmani, ya, di akhir-akhir Kesultanan Utsmani pada tahun 1890-an. Setelah Utsmani berdiri tahun 1300, berarti hampir 700 tahun Utsmani itu menguasai daerah-daerah di Arab Saudi, di Palestina, Yordania, dan lain sebagainya. Ya, dan di bawah kekuasaan Muslim. Ya. Utsmani itu adalah kekuasaan Muslim. Kemudian Herzl itu mengapproach Sultan Abdul Hamid II, ya, untuk apa? Untuk mendirikan negara Zionisme pada 1897. Ya. Nah, Herzl untuk melobi Sultan Abdul Hamid, beliau menawarkan bantuan keuangan untuk memulihkan kas Kesultanan Utsmani yang sedang kosong melalui jasa para finansier Yahudi. Mendengar hal ini, Sultan tentu tersinggung dan sangat tersinggung sekali karena beliau memiliki keimanan yang kuat sehingga tidak mudah begitu saja bangsa luar untuk bisa mendiktenya. Ini harus kita contoh nih.
Sultan sangat tersinggung dan menolak permohonan itu dan mengirimkan pesan yang menasehati Theodor Herz. Jangan lagi membicarakan masalah ini. Saya tidak dapat menyisikan sejengkal tanah apapun di Palestina karena tanah itu bukan milik saya, tetapi milik rakyat. Rakyat saya berjuang untuk mendapatkan tanah itu dan menyuburkannya dengan darah mereka. Biarkanlah orang Yahudi menyimpan uang mereka yang berjuta-juta banyaknya di peti-peti mereka. Seorang pemimpin harus seperti itu. Tidak mudah didikte oleh orang-orang yang, apalagi orang-orang dari luar. Ya. Disinilah gerakan Zionisme internasional melakukan konferensi di Switzerland, di Swiss, tanggal 29 sampai 31 Agustus 1897 di Basel, Swiss. Ya, dilakukan oleh 204 tokoh Yahudi dari 15 negara. Dan para peserta konferensi sepakat bahwa Zionisme bertujuan untuk membangun sebuah tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini ya. Bahkan mereka juga membicarakan tentang prospek dan langkah politik dan ekonomi untuk pembentukan negara Yahudi di Palestina. Bahkan di dalam buku hariannya, Theodor Herz menorehkan di dalam bukunya, kalau saya menyimpulkan apa hasil dari Kongres Basel itu dalam satu kalimat singkat yang saya tidak berani utarakan kepada publik, yaitu di Basel saya menciptakan negara Yahudi. Masya Allah. Ya, ini ada fotonya, Basel berfoto bersama tentara Turki pada saat setelah bertemu dengan Sultan Abdul Hamid II, ya, tapi ditolak oleh Sultan Abdul Hamid II. Ya. Nah, langkah-langkah tersebut ya, akhirnya di follow up, hasil dari Basel itu di follow up, ya. Intinya mereka harus menggusur penduduk Arab Palestina. Yang pertama adalah dengan cara mereka membeli tanah untuk para imigran Yahudi. Yang kedua, membuat agar orang-orang Arab Palestina tidak betah berada di situ. Buatlah konser, buatlah pokoknya musik-musik yang lain sebagainya, sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Palestina setempat gerah, membuat perdagangan-perdagangan yang memonopoli, ya, sehingga membuat pengrajin-pengrajin, membuat pedagang-pedagang Arab Palestina susah mendapatkan pasokan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mengusir, ya, secara paksa orang Arab Palestina dengan isu apa? Dengan isu terorisme. Di sini disebutkan, ya. Dan yang terakhir adalah mengusir penduduk Arab Palestina melalui terorisme. Kalau teroris kan boleh diusir, nah, gitu ya asumsinya, ya. Diusir atau dipenjarakan seumur hidup misalnya gitu. Nah, untuk mendukung program migrasi orang Yahudi ke Palestina dan menyediakan tanah bagi mereka, maka dibentuklah beberapa lembaga keuangan seperti The Jewish Colonial Trust, Anglo Palestine Company, dan Anglo Palestine Bank, dan Jewish National Fund. Ya, bahkan pada saat terjadi Kongres Basel 1897 di Swiss tadi, sebenarnya angka Arab Palestina masih mencapai 95%. Ya, dan mereka menguasai 99% tanah-tanah di Palestina. Jadi jelas memang awal Zionisme memang bertujuan untuk menghapuskan kepemilikan dari tangan mayoritas Arab Palestina, baik secara politik maupun fisik. Ya. Karena ini adalah persyaratan yang memang tidak dapat dihindari untuk membentuk sebuah negara yang bernama Yahudi. Dalam tujuan ini tidak hanya terbatas pada tanah, tetapi tanah tanpa penduduk lain di tengah-tengah mayoritas penduduk Yahudi.
Jadi yang tanpa penduduk diambil sama mereka langsung. Ya. Nah, setelah kegagalannya melobi Sultan Hamid II, si Theodor Herz ini akhirnya mengalihkan perhatiannya kepada Kanselir Jerman Wilhelm II, ya, dengan iming-iming apa? Mereka selalu membawa iming-iming. Kalau tadi ke Turki mereka membawa iming-iming akan membantu kas kesultanan. Kalau ke Jerman mereka akan mengiming-iming bahwa Yahudi akan menjadi duta untuk memperkenalkan budaya Jerman ke wilayah Palestina. Ya, karena apa? Karena Theodor tahu bahwa Jerman memiliki kedekatan dengan Kaisar Utsmani. Ya, tapi ternyata Kanselir Jerman tersebut, ya Kaiser Wilhelm, menolak usul Theodor Herz, ya, karena ia tidak ingin menyinggung perasaan Sultan Utsmani. Karena Sultan Utsmani juga menjalin hubungan yang baik dengan Jerman, bahkan pada saat Perang Dunia Pertama, Jerman dan Utsmani bersekutu untuk melawan sekutu. Sekutu lawannya adalah Inggris, Perancis, Amerika, dan lain sebagainya. Hanya Jerman dan Utsmani yang bersamaan. Ya. Nah, sehingga Kanselir Jerman menolak untuk menerima usulan dari Theodor Herz tadi. Selain itu, Turki Utsmani juga menjadi langganan untuk produk persenjataan Jerman, dan juga ini akan membuat murka orang-orang Kristen di luar negeri. Oke, nah Herz pun juga banyak menulis surat-surat untuk bangsa Arab, Palestina, politikus dan lain sebagainya, yang berisi tentang tuntutan Zionisme, yang berdalih bahwa orang-orang kami, orang-orang Yahudi, sebetulnya sudah memiliki atau sangat memiliki hak atas Palestina karena orang-orang Yahudi pernah hidup 2 milenial yang silam di Yerusalem. Tapi Khalidi ini seorang yang siapa nih ya Khalidi ini ya tadi sebentar ya. Sementara pada tahun 1899 wali kota Yerusalem Yusuf Khalidi, seorang cendekiawan Palestina ya. Jadi wali kota tapi dia orang Palestina, wali kota Yerusalem. Dia mencatat bahwa klaim kaum Zionis bahwa mereka sudah tinggal di situ 2 milenial sebelumnya, zaman nabi-nabi dulu mungkin ya, tidak bisa diterima karena kaum muslim pun sudah menguasai Palestina di bawah kekuasaan Islam selama 13 abad terakhir. Ya. Dan bahwa orang muslim dan Kristen memiliki kepentingan yang sama, mengingat tempat-tempat suci di Yerusalem juga ada baik untuk orang Islam maupun orang Nasrani. Dan orang Nasrani cukup aman di situ. Cukup diayomi di situ oleh orang-orang muslim. Nah, kemudian Theodor Herz ini tidak putus asa. Sudah lobby begini, tidak putus asa. Pada tahun 1902, dia mencoba melobi Inggris. Di sini dia menemukan sebuah lahan yang subur. Ada tradisi di kalangan Kristen Protestan dan para penulis Inggris sepanjang 2 abad sebelumnya untuk mendukung kembalinya orang Yahudi ke Palestina. Oleh sebab itulah, Herz mencoba approach ke Inggris. Nah, dengan demikian, Herz menawarkan bahwa dengan meletakkan orang-orang Yahudi di Timur Tengah, maka itu akan menjadi penerus cita-cita dari kalangan Kristen Protestan dan para penulis Inggris 2 abad sebelumnya
untuk mendukung kembalinya orang Yahudi ke Palestina. Nah, saat itulah seorang menteri daerah jajahan ya dari Inggris ya. Jadi ada khusus menteri yang mengatur daerah jajahan Inggris bernama Joseph Chamberlain ya ingin memberikan sebuah tanah ya kepada Yahudi, kepada Hers pada saat itu di sekitar yang sekarang kalau dinamakan adalah negara Kenya. Ya, berarti di sekitar mana tuh? Afrika ya. Afrika, Kenya. Oke. Nah, Theodore Herz sebetulnya sudah suka dengan penawaran tersebut ya. Meski dia berkata bahwa ini sebetulnya bukan menjadi pengganti tanah Palestina. Tetapi paling tidak ini bisa menjadi batu loncatan dulu untuk ngumpulin warga Yahudi dulu ke situ. Ya. Tapi ternyata hal tersebut justru menuai badai protes dari kaum Zionis di seluruh dunia, khususnya datang dari Zionis Rusia dan daerah-daerah jajahan Inggris lainnya. Ya. Sehingga pada 1904 Theodore Hess maupun Joseph Chamberlain dengan senang hati bersepakat untuk melupakan pikiran itu. Tapi ternyata Bapak-Bapak, adanya aksi protes tersebut justru menguntungkan bagi Zionisme. Artinya dengan tidak langsung Zionisme sudah membuat sebuah koneksi dengan seluruh Yahudi-Yahudi yang ada di di seluruh dunia, termasuk di Israel, termasuk di Rusia, dan termasuk di pejabat-pejabat tinggi pemerintahan Inggris, baik itu di Inggris maupun di negara-negara jajahan mereka. Ya, sehingga hubungan tersebut sangat membuat optimis Herz bahwa suatu saat dia berpikir bahwa kelak Inggris akan memberikan tanah perdikan kepada Yahudi. Sehingga sebelum meninggalnya pada 3 Juli 1904, Herz berkata kepada seorang kawan, Anda akan lihat waktunya akan tiba. Inggris akan melakukan apa saja yang ada dalam kekuasaannya untuk menyerahkan Palestina kepada kita, untuk berdirinya suatu negara Yahudi. Nah, saat itulah ambisi kaum Zionis difokuskan semata-mata pada Palestina sebagai tempat bagi negara Yahudi yang diharapkan, bukan tempat lain seperti Kenya seperti tadi ya. Gitu. Itulah asal muasal dari bagaimana orang-orang Palestina berusaha dikeluarkan dari tanahnya sendiri oleh Israel dengan berbagai macam cara, berbagai macam approach. Dan Theodore Herz memang orang yang sangat terkenal di lingkungan orang Israel, mungkin sebagai pahlawan yang meletakkan dasar-dasar Zionisme sampai saat ini. Wallahu a'lam meninggalnya seperti apa, tetapi ini sangat mengerikan ya, bahwa bagaimanapun juga kondisi seperti ini adalah kondisi yang banyak harus kita pelajari. Bagaimana kita berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di luar sana yang mungkin, bukan tidak mungkin ya, berusaha untuk mengambil Indonesia. Kalau sekarang mungkin mereka baru ingin menguasai pasar di Indonesia. Nanti lama-lama kalau dilihat dari sini, mereka akan mulai membuat sistem monopoli yang mana pasar-pasar kita akan kalah dan kita dipaksa untuk membeli dari mereka. Ketika sudah seperti yang ada di dalam sini, maka orang-orang bisnismen Indonesia tidak akan betah bisnis di Indonesia. Pekerja-pekerja kita juga tidak akan betah bisnis atau bekerja di Indonesia. Mereka akan keluar mencari pekerjaan di luar negeri. Dan akhirnya mereka akan susah untuk kembali ke Indonesia. Dan akhirnya tanah-tanah di Indonesia akan mulai dikuasai sedikit demi sedikit oleh mereka, dibeli dengan harga-harga yang mahal. Akhirnya seperti Jakarta, tanah-tanahnya mungkin untuk orang asli Betawi juga sudah tidak
tidak dimiliki oleh mereka, sehingga orang-orang Betawi banyak keluar dari Jakarta. Ini yang perlu kita hati-hati, bahwa bagaimanapun juga yang namanya sifat-sifat penjajahan sekarang mungkin bukan menggunakan senjata, tapi bisa menyebabkan husnul fikr, menggunakan pemikiran, perang pemikiran. Ya, bagaimana negara-negara di Afrika sekarang ini sudah dikuasai Cina dengan cara-cara seperti itu. Cina memberikan hutang-hutang yang besar, dan setelah memberikan hutang yang besar, negara tersebut tidak bisa membayarnya, akhirnya negara tersebut tergadaikan. Bapak-bapak, hati-hati terhadap kondisi seperti ini. Jangan heran kenapa orang agamis tidak begitu disukai oleh orang asing dibanding orang nasionalis. Karena sesungguhnya orang agamis lebih memiliki prinsip hidup, lebih banyak membaca kitab-kitab Allah, sehingga mereka lebih kuat untuk bisa menahan serangan-serangan yang hubungannya baik itu secara fisik maupun secara fikir, secara pikiran. Karena mereka memiliki prinsip yang kuat. Berbeda dengan kaum nasionalis kebanyakan, yang mereka hanya berpikir tentang bagaimana negara ini berdiri, tetapi mereka tidak berpikir bagaimana untuk menjaga agama di dalam negara ini. Itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi itibar bagi kita. Insya Allah nanti di lain waktu kita akan membahas lagi tentang kisah-kisah yang lain, masih di sekitar Yahudi kalau di studio ini. Jazakallah khairan katsiran. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.